Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana itu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, boleh untuk kelas silahkan disiapkan dulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, kelas apa ada yang tidak masuk atau ada yang semua? Untuk hari ini hadir semua Bu. Oke. Untuk pelajaran hari ini, ada yang udah tahu kita mau ngapain? Belum Bu. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini kita mau melanjutin penugasan minggu kemarin. Kita hari ini bakal bahas progres apa aja yang udah kalian dapat untuk tugasnya. Nah, tugasnya itu kan nanti ada laporan sama ada satu tugas lagi nih, jadi diperhatiin ya. Nah, buat tugasnya, gimana? Kalian udah dapat datanya atau belum? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, udah dapat semua nih. Kalau udah dapat semua, gimana? Ada kesulitan atau ada hambatan? Saya izin bertanya Bu. Saya pernah belajar kelompok 1 itu masih bingung Bu mengenai sistematikanya tuh kayak gimana Bu. Kelompok kami sih sudah mencoba mencari dari internet Bu, kayak dari YouTube, tapi masih ragu Bu untuk memakai format tersebut. Oke, sebenarnya untuk format makalahnya itu seperti pada umumnya aja nih. Nah, kalian udah tahu belum format makalah tuh kayak gimana? Ada yang bisa jawab ya? Ada yang udah pernah lihat format makalah kayak gimana? Saya mau coba Bu. Boleh. Dari yang saya udah searching ya Bu. Itu isi makalah itu ada pendahuluan, pembahasan sama penutup. Kalau pendahuluan itu adalah belakang, rumusan masalah, sama tujuan masalah. Terus kalau buat pembahasan itu isinya kayak pembahasan dari masalah yang diambil. Dan penutupan itu kayak kesimpulan sama saran kalau ada. Itu sih Bu yang saya temuin. Oke, bener banget ya Ino. Jadi untuk format penulisan makalahnya itu nanti kayak yang umum aja, yang terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Nah, nanti isi-isinya mungkin akan Ibu tayangkan sebentar ya. Oke, jadi di sini Ibu udah ada contoh dari format atau struktur makalah. Di sini bakal Ibu jelasin sedikit aja, untuk selanjutnya nanti kalian bisa eksplor sendiri. Nah, buat format makalah atau struktur makalah yang bakal kita bikin nanti, yang simple aja, yang cuma 3 bab. Jadi di sini yang pertama itu kita harus ada kata pengantar. Kata pengantarnya itu gampang, bisa dilihat contohnya di internet juga. Kemudian di sini ada bab 1. Bab 1 itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan. Jadi ada 3 poin di bab 1. Kemudian di bab 2 ini tentang pembahasan. Kalau tentang pembahasan itu nanti poin-poinnya apa aja yang mau kalian bahas nanti dari rumusan masalah. Nah, nanti dari rumusan masalah masuk di bab 2 apa aja yang mau dibahas. Nah, kemudian di sini juga ada bab 3. Kalau bab 3 ini isinya kesimpulan, mungkin bisa ditambahin juga sama saran. Gitu. Nah, dari ketiga ini nih, Ibu jelasin lagi dikit latar belakang itu kenapa kalian pilih topik yang kalian pilih, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu isinya masalah-masalah apa aja yang kalian temuin, yang kalian dapat dari topik yang sudah kalian pilih. Kemudian tujuan masalah, tujuannya itu kenapa kalian pilih topik itu, buat apa. Di sini juga udah ada contohnya nih. Kemudian berdua pembahasan udah pasti kalian bahas dari rumusan masalah. Dan rumusan masalahnya itu ada solusinya. Solusinya ini ada di bab 2. Nah, kemudian untuk bab 3
bab 3 ini isinya kesimpulan dari pembahasan apa aja yang sudah kalian bahas. Nah, mungkin di bab 3 ini bisa juga ditambahin sama Farhan, boleh nanti ditambahkan. Ya mungkin itu aja kesimpulan sama sarana. Dari ini ibu udah jelasin sedikit aja, nanti bisa kalian ekspor sendiri lagi, bisa dicari lagi sendiri, karena juga udah banyak banget contoh-contoh struktur makalah di. Nah, dari penjelasan ini nih, ada yang belum paham tentang struktur makalah? Saya belum paham Bu. Boleh. Oke, boleh. Kamu mau nanya apa? Oke. Untuk pertanyaannya, kemarin kan kelompok kami kan mengambil topiknya kan mengenai banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta. Nah itu di makalahnya ini nanti kami jabarin dulu kenapa kami ngambil topik ini di latar belakangnya. Kemudian nanti dijabarin juga apa yang kita bahas di rumusan masalah gitu. Iya benar kayak gitu. Jadi nanti kamu tentukan dulu tuh mau bahas apa. Kan tadi udah tahu mau bahas apa. Kemudian kalau misalnya udah, nanti bisa dikaitin sama pendekatan kompleks wilayah tuh. Nah nanti kalau sudah dijabarin lagi. Nah nanti pembahasannya udah tahu belum mau kayak gimana? Jadi itu kalau kami itu mau membahas penyebab banjir di Bogor seperti apa, dan nanti akan membahas tentang hubungan kewilayahan kedua wilayah tersebut antara Bogor dan Jakarta. Oke, bagus, bisa. Nah, selain dari kelompok kamu, ada yang mau menyampaikan lagi? Saya mau coba. Boleh. Jadi kelompok saya ini mengambil topik terkait kesedaran kawasan industri di Pulau Bogor. Jadi di sini kami akan mengkaji secara prinsip persebaran geografi itu Bu. Mungkin dari latar belakang kami akan mengambil topik tersebut, kemudian kami akan menjelaskan bagaimana persebaran di kawasan industri di Pulau Gadung ini, kenapa kita tidak merata, dan juga rumusan masalahnya. Nanti kami akan menggunakan prinsip persebaran, kami akan mencari tahu apakah dari persebaran yang ada pada wilayah kawasan industri Pulau Gadung ini berdampak baik ataupun sebaliknya. Lalu kami akan membahas bagaimana solusinya apabila memang berdampak buruk terhadap wilayah sekitarnya. Seperti itu Bu. Oke, boleh. Jadi nanti bisa dikaitkan sama konsep persebaran, ya. Oke, selain Devi ada lagi yang mau menyampaikan tentang kelompoknya? Ya Bu, saya izin mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan data yang sudah didapat pada pertemuan lalu dan yang mungkin akan kita bahas pada laporan kita. Untuk topik masalah kami sebelumnya adalah ketergantungan untuk wilayah Jakarta dan Bekasi melihat dari intervensi wilayahnya. Setelah kami berdiskusi, kami akan membuat latar belakang kami, yaitu bagaimana hubungan interaksi antara Jakarta dan dengan Bekasi. Lalu untuk rumusan masalah itu bagaimana hubungan timbal balik antara wilayah Jakarta dan Bekasi, dan juga kami akan membahas hal apa aja yang menjadikan wilayah Jakarta dan Bekasi ini bergantungan. Kurang lebihnya kami akan membahas hal tersebut. Oke, boleh, bagus. Jadi semuanya udah nyampein apa yang bakal dibahas, tapi juga udah tahu. Mungkin ada satu tambahan lagi. Jadi selain kalian buat laporan, kalian juga harus membuat infografis atau poster. Nih contohnya kayak gini. Ya. Nah, selain kalian membuat laporan atau makalah, kalian juga harus buat infografis atau poster kayak gini nih. Nah, nanti kenapa kalian harus buat poster atau infografis kayak gini? Jadi biar kalian bisa mempublikasikan apa isi dari makalah kalian dengan cara yang lebih menarik gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat kayak gini bisa di-upload di sosial media, bisa dicetak juga, mungkin nanti bisa ditaruh di mading, bisa dikasih ke orang-orang. Jadi
makin banyak yang tertarik sama topik makalah kalian. Nah ini contohnya di sini udah ada infografis, di sini ada judulnya dan nanti isinya ini isi dari makalah kalian. Maksudnya nanti disimpulkan lagi ya di pendek, dia disimpulkan isinya kayak gimana, nanti boleh ditambahin foto-foto atau ditambahin elemen-elemen dari aplikasi Canva. Nah ini sebelumnya kalian udah familiar kan sama aplikasi Canva? Sudah. Oke, jadi kalau misalnya mau buat poster kayak gini, itu ada template-nya. Ini ada banyak banget template-nya yang udah jadi kalian tinggal masukin isinya apa. Udah ada gambar-gambarnya juga, nanti kalian bisa masukin gambar sendiri juga boleh. Terus di sini ada mungkin kalau misalnya ada yang mau buat desain baru itu juga boleh. Nah ini contohnya kalau misalnya kalian buat desain baru, sebentar. Nah di sini udah ada nih desain kosong, nanti kalian boleh pencet di pilih elemen. Nanti di sini elemen ada banyak banget, ada banyak keywordnya juga, kalian bisa lihat di Google buat keyword apa aja yang bagus. Terus ini ukurannya udah pas. Nah ini juga contoh dari poster atau infografis. Ada judulnya, ada banyak elemennya yang relate sama materi kalian. Oke. Dari tambahan tugas poster ini ada yang belum paham, ada yang mau nanya? Saya Bu, Boleh. saya izin bertanya Bu, terkait posternya itu tuh ukurannya itu kita disesuaikan sama kelompok sendiri atau ada format yang gitu ukurannya? Oke, untuk ukuran poster itu sebetulnya normalnya itu di A4. Nah, tapi kalau misalnya kalian bikin di Canva, bisa di-adjust lagi, bisa diatur lagi ukurannya. Sebenarnya dari saya terserah ukurannya yang terlihat aja yang bagusnya gimana, itu saya bebaskan ke kalian. Kalau mau bentuknya yang panjang, yang jadi infografis panjang itu juga boleh. Kalau misalnya mau yang ukuran A4 boleh, yang penting menarik buat dibaca nggak kecilan atau nggak kebesaran. Nah nanti di Canva juga sebenarnya udah ada ukuran sendiri, udah ada pixelnya, bisa diikutin itu juga dari template, boleh. Pokoknya saya bebaskan ke kalian tergantung kreativitas masing-masing kelompok. Oke. Baik Ibu, sudah mengerti. Oke, dari penjelasan materi hari ini semuanya ada yang mau nanya lagi, ada yang mau menanggapi lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, karena waktunya juga sudah terbatas, sudah habis ya, jadi kita cukupkan dulu untuk kelas hari ini. Untuk ketua kelas mungkin boleh disiapkan sebelum saya menutup kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.